Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dari kelas B, D3 akan mempresentasikan hasil dari pengembangan sistem face processing. Tapi sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Rahmala dengan 3 digit NIM terakhir 052. Lalu perkenalkan nama saya Nalendra Prajono dengan 3 digit NIM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Nur Akmal dengan 3 digit NIM akhir 059. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama ada tujuan, kemudian ada batasan, lalu ada metodologi untuk pengembangannya, lalu hasil implementasi dari pengembangan, lalu ada kendala saat kami mengerjakan tugas ini, lalu ada lesson learn yang kami dapatkan, dan juga yang terakhir ada demo. Yang pertama, untuk tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk melakukan pengumpulan data dan pre-processing dataset yang telah dikumpulkan, lalu disesuaikan format filenya serta pemberian label untuk dataset yang sudah dikumpulkan untuk analisis yang lebih terstruktur. Lalu sistem ini bertujuan untuk menerapkan algoritma deteksi wajah untuk mengenali dan mengekstrak area wajah secara otomatis dari gambar yang tersedia. Untuk fitur-fitur yang kami bawakan pada pengembangan sistem ini yaitu pertama ada deteksi face familiarity, lalu deteksi etnis, dan terakhir ada deteksi umur, lalu ekspresi wajah, dan juga gender. Baik, untuk batasan-batasannya, yang pertama itu untuk dataset yang kami kumpulkan ini masih terbatas untuk variatif etnisnya dan juga beberapa variabel seperti kondisi pencahayaan, sudut, dan lain-lain. Untuk etis-etis yang kami kumpulkan untuk pengembangan sistem dan model ini yaitu Jawa, Minang, Sunda, dan Batak. Lalu selanjutnya untuk metodologi yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini kami untuk sumber datanya kami kumpulkan secara langsung atau tatap muka dengan donatur untuk datasetnya. Lalu bisa juga untuk pengumpulannya melalui via WhatsApp. Lalu untuk variasi datanya kami ada 5 variasi. Yang pertama, foto wajah depan dengan ekspresi netral pada jarak dekat, lalu foto wajah depan dengan ekspresi senyum pada jarak dekat, lalu ada foto wajah depan dengan ekspresi marah pada jarak dekat, lalu ada foto wajah miring 15 derajat dari kiri dan kanan dengan ekspresi netral pada jarak dekat. Lalu untuk komposisi datanya, yang tadi etnis yang kami bawakan yaitu Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Lalu untuk tahapan pre-processing ini, yang pertama kita akan mendeteksi dan memangkas area wajah agar hanya bagian wajah saja yang dipotong dan juga agar relevan digunakan dalam pelatihan model. Lalu pembagian datasetnya, kami membagi dataset ini menjadi 3 subset data. Yang pertama untuk training datanya sebesar 70%, lalu untuk validation dan test itu sebesar 15% masing-masing. Lalu ada augmentasi data. Augmentasi data yang kami lakukan ini untuk meningkatkan keberagaman data. Yang pertama, teknik augmentasi yang digunakan itu ada rotasi gambar sebesar plus minus 15 derajat, lalu untuk ada horizontal flip, lalu perubahan tingkat kecerahan atau brightness, dan juga kontras plus minus 20%. Lalu juga penambahan noise Gaussian ringan.
Lalu selanjutnya ada algoritma yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh Akmal dan Nalendra. Untuk yang pertama, kami memakai 3 algoritma yang berbeda untuk deteksi wajah. Yang pertama itu ada MTCNN atau Multitask Cascade Convolution Neural Network, yang dimana algoritma ini digunakan untuk mendeteksi wajah dengan akurasi yang cukup tinggi, terutama pada gambar dengan sudut dan pencahayaan yang kompleks. Tahapan PNet, RNet, dan ONet bekerja secara berurutan untuk menghasilkan wajah yang presisi. Yang kedua, kami menggunakan algoritma Hard Cascade Classifier, yang dimana metode klasik ini merupakan metode dari OpenCV yang digunakan untuk deteksi cepat pada gambar sederhana. Meskipun kurang akurat dibandingkan HAA MTCNN yang tadi, tapi tetap relevan untuk kondisi real time dan low resource. Selanjutnya yang terakhir ada retina phase, yaitu retina phase ini digunakan untuk deteksi wajah yang lebih presisi, khususnya pada gambar dengan latar belakang yang rumit, pose yang ekstrim, dan kondisi pencahayaan yang buruk. Selanjutnya ada algoritma CMS network dengan cosine similarity untuk deteksi face similarity, yang dimana CMS network ini bekerja dari 2 gambar yang diinputkan ke dalam 2 cabang identik dari CMS network. Masing-masing cabang ini menghasilkan embedding wajah atau fitur vektor dari wajah itu. Kemudian, cosine similarity ini digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan kedua wajah. Lalu selanjutnya ada algoritma CNN dengan transfer learning menggunakan MobileNet versi 2, di mana algoritma ini tuh digunakan dalam konteks untuk deteksi etnis. CNN atau Convolutional Neural Networks adalah arsitektur jaringan saraf yang sangat efektif dalam tugas pengolahan citra. Dalam konteks pengenalan wajah, transfer learning digunakan untuk memanfaatkan model yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset besar, seperti ImageNet. Namun, dalam kasus pengenalan wajah ini, kami menggunakan MobileNet V2, di mana MobileNet V2 ini dirancang untuk efisiensi komputasi, memungkinkan model berukuran kecil namun tetap memberikan performa tinggi, terutama untuk aplikasi pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Yang mana kebetulan dataset kami ini kecil, jadi kami menggunakan model MobileNet V2. Lalu yang selanjutnya adalah Ensemble, dengan yang mana kami itu mengkombinasikan model ResNet 50, MobileNet V2, dan EfficientNet B0. Ensemble Learning adalah pendekatan di mana beberapa model digabungkan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi bias atau variansi dalam prediksi. Dalam sistem ini, kami menggunakan ResNet 50, MobileNet V2, dan EfficientNet B0. ResNet 50 adalah model deep learning yang digunakan untuk melatih model yang sangat dalam tanpa masalah vanishing gradient. Lalu untuk MobileNet V2 memberikan efisiensi komputasi yang baik, terutama untuk keterbatasan sumber daya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk EfficientNet B0 dioptimalkan untuk memberikan performa tinggi dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Dengan menggabungkan ketiga model ini, sistem dapat memperoleh prediksi yang lebih robust dan akurat dalam mendeteksi dan mengenali wajah. Lalu yang selanjutnya adalah Custom Feature Engineering dengan menggunakan LBP dan HOG. LBP atau Local Binary Pattern adalah teknik ekstraksi fitur yang menggambarkan tekstur gambar dengan membandingkan intensitas piksel di sekitar titik tertentu dengan nilai biner. Teknik ini berguna dalam pengenalan wajah karena kemampuannya untuk menangkap pola tekstur khas wajah. Lalu untuk selanjutnya adalah HOG atau Histogram of Oriented Gradients. Di sisi lain digunakan untuk mendeteksi bentuk dan struktur objek dengan mengukur arah gradien dalam gambar. HOG sangat efektif dalam mendeteksi tepi-tepi penting dan memberikan informasi yang berguna untuk mengenali bentuk wajah. Lalu untuk selanjutnya adalah tahapan pengembangan. Yang pertama di sini adalah pengumpulan dan pre-processing data. Di
sini kami mengumpulkan data sesuai dengan suku yang telah ditentukan, dengan masing-masing suku terdiri dari 4 individu, dan setiap individu memiliki minimal 4 citra. Lalu untuk selanjutnya melakukan proses pre-processing dengan menggunakan algoritma hard cascade dan MT-CNN. Lalu untuk selanjutnya itu membagi dataset ke dalam 3 bagian, yaitu untuk train, validation, dan testing. Kemudian melakukan augmentasi data khusus untuk dataset pelatihan. Selanjutnya ada pelatihan model yang akan dijelaskan oleh Muhammad. Baik, untuk selanjutnya, untuk pelatihan model sendiri, untuk face similarity, modelnya itu dilatih menggunakan CMS network yang sudah dijelaskan tadi. Lalu untuk model deteksi etnis menggunakan CNN, custom, dan juga ensemble. Lalu untuk deteksi umur, gender, dan emosi menggunakan pre-train model dari device. Lalu selanjutnya, tahapan pengembangan selanjutnya itu pengembangan antarmuka, yaitu fitur untuk mengunggah data melalui file, kemudian ada fitur deteksi kemiripan wajah, lalu fitur deteksi untuk etnis atau suku, dan juga fitur untuk deteksi age, expression, dan juga gender. Lalu yang terakhir ada pengujiannya. Pengujian ini mengevaluasi menggunakan metrik-metrik yang sudah ditentukan seperti metrik akurasi, precision per class, call per class, F1 score per class, confusion matrix, dan juga ROC-AUC. Lalu setelah itu untuk testing atau pengujian ini menggunakan fitur-fitur yang sudah dikembangkan di Streamlit. Jadi diujikan langsung. Lalu ketika ada error langsung diperbaiki, dan juga model-model yang masih belum akurat langsung diperbaiki saat itu juga. Baik, selanjutnya ada hasil implementasi untuk deteksi etnis. Baik, yang pertama di sini ditampilkan untuk hasil implementasi dari algoritma CNN. Di laporan klasifikasi ini menunjukkan bahwa algoritma CNN dengan transfer learning menggunakan MobileNet V2 memiliki akurasi pengujian sebesar 66,67% kurang lebih, dengan makro average F1 score sebesar 0,6931 dan weight average F1 score 0,507, yang mana ini tuh mengindikasikan performa yang cukup seimbang antar kelas, namun masih dapat ditingkatkan. Seperti kelas Batak memiliki performa terbaik dengan F1 score 0,76, precision 0,65, dan recall 0,93. Sedangkan kelas Jawa, yang mana ini tuh merupakan kelas terendah dengan F1 score 0,5 dan precision 0,67, dan min recall 0,40, ROC sebesar 0,8877, menunjukkan kemampuan diskriminasi yang baik dengan AUC tertinggi pada kelas Sunda 0,93 dan terendah pada Jawa sebesar 0,8. Lalu yang selanjutnya adalah untuk algoritma ensemble method, di mana di sini itu ditunjukkan bahwa akurasi rata-rata cross validation sebesar 85,62%, di mana akurasi ini tuh cukup tinggi, dan di antara ketiga algoritma ini memiliki akurasi yang cukup stabil dan juga telah di testing real. Ini tuh algoritma yang terbaik di antara tiga algoritma yang digunakan. Lalu dengan macro average F1 score 0,86 dan weight
dan Weighted Average F1 Score 0,86 mengindikasikan performa yang sangat baik dan seimbang antar kelas. Kelas Sunda memiliki performa terbaik dengan F1 Score 0,88, Precision 1, Recall 0,79. Diikuti Padang F1 Score 0,92, Precision 0,87, Recall 0,96. Sedangkan kelas Batak sedikit lebih rendah dengan F1 Score 0,76, Precision 0,69, Recall 0,86, dan Min ROC sebesar 0,95 hingga 1. Antara kelas menunjukkan kemampuan diskriminasi yang sangat kuat dengan Padang mencapai AUSI sempurna yaitu 1. Lalu yang terakhir di sini algoritma custom feature engineering menggunakan LBP dan HOD. Dalam gambar ditunjukkan bahwa akurasi cross validation-nya sebesar 97,43%. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Namun dikarenakan angkanya ini sangat tinggi sekali, ini sedikit mencurigakan. Jadi meskipun akurasinya ini tinggi, algoritma ini belum stabil dan memang ketika diuji secara real masih ada beberapa kesalahan. Walaupun yang mana seharusnya itu dengan akurasi 97% minim itu sedikit kesalahan. Lalu untuk selanjutnya ada evaluation metrik personality yang akan dijelaskan oleh Akmal. Untuk selanjutnya itu adalah metrik evaluasi dari algoritma phase similarity dengan menggunakan Siamese network dan Cosine similarity. Pada gambar bisa kita lihat untuk ROC AUC score-nya itu memiliki nilai sebesar 0,8080. Skor ini mengindikasikan bahwa sistem kami memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan antara pasangan wajah yang cocok atau match dan tidak cocok atau non match. Untuk AUC-nya atau area undercover sebesar 0,8080 juga menunjukkan hal yang sama. Semakin tinggi nilai AUC, semakin baik model dalam membedakan antara dua kelas, dan nilai di atas 0,8 umumnya itu dianggap cukup baik. Untuk selanjutnya itu ada EER atau Equal Error Rate yang kami dapatkan pada model kami ini sebesar 0,2225 yang menunjukkan bahwa pada titik threshold tertentu tingkat kesalahan menerima wajah yang berbeda sebagai sama atau false acceptance rate dan tingkat kesalahan menolak wajah yang seharusnya cocok atau false rejection rate adalah sama. Semakin kecil nilai EER semakin baik sistem, dan untuk nilai 0,2225 ini masih bisa ditingkatkan untuk sistem yang membutuhkan akurasi tinggi, seperti untuk keamanan dengan menggunakan face detection. Untuk selanjutnya ada nilai TAR atau True Acceptance Rate sebesar 0,7692 yang menunjukkan bahwa 76,92% pasangan wajah yang memang cocok berhasil dikenali dan benar oleh sistem. Di sisi lain, FAR sebesar 0,2225 berarti bahwa sekitar 22,25% wajah yang berbeda salah dikenali sebagai wajah yang sama, yang dimana ini tuh cukup tinggi dan bisa menjadi masalah terutama untuk sistem keamanan. Selanjutnya ada FRR atau False Rejection Rate sebesar 0,2308 yang menunjukkan bahwa 23,08% pasangan wajah yang seharusnya dikenali malah gagal dikenali oleh sistem. Lalu selanjutnya itu ada precision yang dimana sistem kami ini mendapatkan precision yang lumayan kecil yaitu 0,1653. Artinya, dari semua prediksi match yang dibuat oleh sistem, hanya 16,53% yang benar-benar dikenali dengan benar oleh sistemnya. Ini tuh nilai yang lumayan sangat rendah, yang dimana tuh menyentuh angka 0,1 dan menunjukkan bahwa sistem ini terlalu sering salah mendeteksi wajah yang tidak cocok sebagai cocok. Sebaliknya,
recall atau kemampuan sistem untuk menemukan semua pasangan wajah yang cocok berada di angka 0,7692, sama seperti TAR atau True Acceptance Rate, yang berarti skor ini cukup tinggi. Selanjutnya adalah nilai F1 score yang merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall yang berada di angka 0,2721. Nilai ini rendah karena precisionnya itu yang kami dapatkan sangat rendah, menurunkan skor keseluruhan meskipun recallnya cukup tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam performa sistem yang cukup baik dalam menangkap wajah yang cocok, namun buruk dalam memastikan bahwa yang dikenali itu memang benar adanya. Lalu untuk thresholdnya itu, di mana IIR terjadi adalah 0,4187, yang dimana pada nilai ambang ini, sistem ini mengalami keseimbangan antara kesalahan menerima dan menolak. Nilai ini itu bisa menjadi titik awal untuk pengaturan threshold yang optimal tergantung kebutuhan aplikasinya. Akurasi sistem secara keseluruhan adalah 0,7771 atau 77,71%, yang secara umum bisa dibilang cukup baik. Tapi harus diingat lagi bahwa akurasi saja tidak cukup untuk menilai performa sistem face similarity, karena bisa dipengaruhi oleh ketidakseimbangan data antara pasangan yang match dan non match. Oke, cukup. Selanjutnya adalah kendala yang kami alami saat mengembangkan aplikasi ini. Yang pertama itu, yang paling utama adalah kendala dari manajemen waktunya, yang dimana kelompok kami ini mengalami kendala untuk manajemen waktu karena kelompok kami ini tidak mengikuti timeline pengerjaan yang disediakan pada GitHub. Selanjutnya adalah keterbatasan lingkungan pengembangan, karena kelompok kami ini sempat mengalami kendala untuk lingkungan pengembangannya, dikarenakan kelompok kami itu melakukan train model menggunakan GPU dari laptop untuk prosesnya, dan terkadang terjadi error di tengah prosesnya karena out of memory, yang dimana kami harus mengulangi proses untuk training datasetnya lagi. Selanjutnya adalah keterbatasan dataset, yang dimana kelompok kami ini hanya memiliki dataset dari 16 orang yang berbeda yang terbagi rata ke dalam 4 suku, yang dimana satu sukunya itu terdiri dari 4 orang, dan dataset untuk satu orang itu bervariasi antara 4 hingga 6 foto tergantung dari uh, mimik muka atau emosi wajah dan sudut pengambilannya, yang dimana ini merupakan batas minimal dari dataset yang ditentukan oleh para dosen pengampu. Lalu yang selanjutnya adalah lesson learn dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama itu ada keragaman dataset. Keragaman dataset menjadi hal yang penting untuk pengembangan model. Tentu karena dataset kami ini terbatas dan juga ada beberapa yang tidak merata, jadi kami belajar bahwa dataset ini sangat penting sekali dalam pengembangan aplikasi face recognition ini. Lalu yang lalu yang selanjutnya adalah keterbatasan model. Model yang sudah diuji untuk pengembangan ini belum tentu bisa bekerja pada dunia luar yang luas karena tadi gitu, data set kami terbatas hanya 4 suku saja, sedangkan di dunia nyatanya tidak hanya 4 suku saja. Tentu apabila aplikasi ini diperuntukkan untuk dunia luar, tentu tidak bisa gitu. Oleh karena itu aplikasi kami ini terbatas. Lalu untuk pemilihan algoritma yang tepat dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Jadi tidak semua algoritma ini bisa sesuai gitu dengan apa yang kita inginkan. Jadi kami ini harus membandingkan dengan algoritma lain sehingga kami itu mendapatkan algoritma yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Lalu untuk selanjutnya di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi kami.
Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Di sini sebelumnya kami sudah menjalankan menggunakan Streamlit di localhost melalui Visual Studio Code. Lalu begini untuk user interface-nya. Di sini yang pertama itu ada eh, menu untuk face recognition application, di mana untuk face similarity detection. Baik, di sini kita akan mencobakan untuk mengupload gambar face similarity. Mari kita cobakan ini untuk saya sendiri. Sebentar, ini ada kendala, kita harus coba reload dulu sebentar. Baik, ini sudah bisa. Kita deteksi untuk ini berhasil ya. Ini merupakan orang yang sama dengan similarity score 0,5969, yaitu melebihi threshold yang tadi itu 0,47 sekian. Baik, kita cobakan untuk ambil dari webcam dengan orang yang berbeda. Misalkan ini foto saya. Lalu selanjutnya di sini akan ambil foto dari Akmal. Baik, di sini memang ada kekeliruan gitu. Eh, untuk hasilnya ini jadi same person, namun ini tuh biasanya karena pengambilan foto yang tidak tepat, jadi hasilnya ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kita akan coba dengan Amar. Nah, dikarenakan ini pengambilannya tepat gitu, jadi menghasilkan similarity score yang minus gitu. Jadi untuk prediksinya ini different person. Untuk selanjutnya di sini akan ethnic detection. Di sini kita akan coba upload gambar, mana saya akan mencobakan untuk gambar Ilham. Mana Ilham ini sebenarnya ini aslinya itu orang Sunda. Kita coba prediksi dengan menggunakan aplikasi kita apakah benar orang Sunda. Baik, dengan menggunakan algoritma CNN, eh, Ilham ini berhasil prediksinya gitu benar dengan aslinya bahwa dia ini berasal dari suku Sunda. Lalu yang selanjutnya di sini akan menggunakan metode ensemble yang akan ambil dari webcam. Wow. Baik, untuk selanjutnya itu ada kita coba dari metode ensemble yang dimana metode ini direkomendasikan karena mendapatkan untuk skor dari akurasi itu yang stabil. Sini kita akan coba ambil dari webcam dan mendeteksi suku saya, yang dimana saya ini aslinya adalah suku Sunda. Bisa dilihat di sini didapatkan dari algoritma ensemble method ini didapatkan bahwa suku saya itu benar suku Sunda dengan distribusi skornya itu Sunda itu lebih dominan daripada ketiga suku lainnya.
Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk algoritma yang terakhir, yaitu custom feature engineering. Dan saya akan mencoba mengambil dari web lagi. Di sini kita coba dari muka Muhammad. Baik, untuk sekarang saya akan mencobakan deteksi etnis menggunakan algoritma custom feature engineering, yang dimana suku saya itu suku Sunda. Di sini untuk menggunakan algoritma custom feature engineering ini menghasilkan hasil yang salah dengan persebaran skor prediksinya itu 0,67 untuk suku Batak, dan suku Sunda ini dapat hasil skornya 0,25. Baik, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, yang dimana ada Age and Emotion Detection. Dan sedang loading model. Di sini tuh Age and Gender and Emotion Detection. Di sini kita akan mencoba foto dari kita atau anggota kelompok kita 3. Oke, untuk algoritma di sini tuh kita menggunakan 3 algoritma untuk deteksi wajahnya. Yang pertama itu ada algoritma dari Haar Cascade, yang dimana algoritma ini hanya mengutamakan kecepatan saja. Yang bisa dibuktikan bahwa dari foto dari wajah saya itu tidak terdeteksi oleh algoritma Haar Cascade ini. Namun untuk foto dari Nalendra dan Muhammad bisa terdeteksi dengan umur dari mereka itu estimasi itu adalah 25, gendernya itu man atau laki-laki, dan emotion itu adalah netral. Untuk selanjutnya dari algoritma MTCNN, di mana algoritma ini bisa menangkap ketiga buah wajah dari anggota kelompok kita dengan distribusi usia itu, dengan estimasinya itu ada 26 untuk saya dan Nalendra. Untuk Muhammad itu adalah 25 tahun, dan gendernya itu tiga-tiganya men, dan untuk emosinya hanya saya yang set, dan Nalendra dan Muhammad emotion itu netral. Selanjutnya untuk retina face ini, untuk akurasi deteksi wajahnya itu hampir mirip dengan MTCNN, yang dimana tiga wajah kami itu terdeteksi. Namun kami itu terdapat kendala atau error dari retina face ini, yang dimana age, gender, dan emotion itu selalu sama, yaitu age-nya itu selalu 44, gendernya itu selalu man, dan emotion itu selalu angry. Ini tuh sudah kami lakukan beberapa kali testing atau percobaan, dan tetap saja untuk age itu tetap 44, gendernya man, dan emotion itu akan selalu angry. Untuk selanjutnya kami akan mencoba satu algoritma lagi, yaitu live detection, yang dimana algoritma ini menggunakan algoritma dari MTCNN untuk mendeteksi wajahnya, karena dari percobaan yang kami lakukan dari 3 algoritma yang kami bandingkan itu, MTCNN itu yang paling baik untuk menangkap wajah dan juga mendeteksi usia, emosi, dan gender. Di sini akan saya coba untuk start kameranya. Maaf, bentar. Di Google Meet-nya saya matikan dulu kameranya. Oke, untuk di sini tuh muka dari saya bisa terdeteksi menggunakan algoritma dari MTCNN. Untuk emosinya itu netral, dan age-nya itu 25 tahun
untuk kisaran usianya, dan gendernya itu terdeteksi sebagai men, yang dimana algoritmanya juga bisa mendeteksi beberapa wajah. Ini saya akan coba bersama Nalendra. Bisa kita deteksi, saya dan Nalendra sudah terdeteksi, dan Muammar satu lagi. Nah, di sini ketiga wajah kami bisa terdeteksi karena kami mohon tunggu sebentar, koneksinya hilang. Kembali, yang dimana untuk ketiga wajah kami tadi bisa terdeteksi dengan baik karena kami menggunakan algoritma MTCNN. Bentar. Tes. Baik, sudah kembali lagi. Untuk algoritma face detection ini kami menggunakan algoritma dari MTCNN untuk deteksi wajahnya. Maka dari itu tadi ketiga wajah kami itu bisa terdeteksi dengan jelas, dan dari algoritma MTCNN ini bisa membaca emotion, age, dan gender dari kami bertiga dengan cukup baik. Dan untuk tentang usianya itu tidak cukup jauh dari usia sebenarnya dari kami ini. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.